kita memperingati Hari Tasyakur yang ke-35 berdirinya MTS Al-Husna dari sejak tahun 83 sampai saat ini, yang kebetulan pada waktu 83 kepala madrasahnya Bapak Kiai kita, yaitu Bapak Kiai Shihabuddin Ahmad. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih bisa hadir menghadiri acara bersama-sama kita. Hadirin yang berbahagia, selama berjuang di dalam pendidikan, ingin memajukan Al-Husna dari sejak tahun 83 sampai tahun 94. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kami, kepada kita, kepercayaan dari masyarakat sekitar. Waktu itu baru dikasih siswa-siswi 3 kelas yang jumlahnya ada yang 20, 25, 30. Dengan kebersamaan antara kami kepala madrasah dengan para dewan guru, berjuang sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang sudah ada 18 kelas. Kelas 7 kelas, kelas 8 7 kelas, kelas 9 6 kelas. Karena kena oleh peraturan, kelas 7 sama kelas 8 cuma diperbolehkan menerima siswa-siswi per kelas 36 siswa. Tapi ada sih lebih dikit-dikit. Bohong kali. Benar ketahuan. Tapi untuk kelas 9 itu rata-rata 42 sampai 44 siswanya. Yang sekarang kebetulan ada 6 kelas. Mereka sedang ujian 3 angkatan. Ada shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Karena memang ruangannya nggak cukup, terutama alatnya. Nah, hadirin yang berbahagia, rencana tahun ke depan Al-Husna ingin mengembangkan sayap lagi yang lebih luas. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Ini juga ada bantuan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kalau ini bareng-bareng juga dibantu dari masyarakat, saya rasa perkembangan pendidikan agama madrasah ini lebih cepat gitu. Tadi kan saya sampaikan hanya ada 327 se-Jawa Barat, coba bayangkan, yang dikelola oleh negara. Ini kalau syariat kan nggak ada kiai-kiai, kagak pada sekolah agama lah, kira-kira begitu. Makanya saya sangat bersyukur kita ini di pemerintah ini sangat dibantu oleh masyarakat kaitannya dengan pembangunan keagamaan. Pak Haji, dana bos kan tadi katanya dari pusat aja MTS ya? Iya. Dari daerah selama ini ada nggak? Nggak tahu saya, kalau daerah sementara saya Kamil, gimana dan kondisi manmin di Depok nih yang minim nih, tanggapannya gimana? Ya sebenarnya begini, Kementerian Agama ini sudah minta kepada pemerintah Depok untuk disediakan lahan. Untuk bangunannya kita siapkan, tapi pemerintah Depok tidak pernah menyiapkan lahan itu. Jadi hal itu harus dihibahkan. Ya pemerintah Depok belum menghibahkan sampai hari ini. Ya kalau dihibahkan, padahal di sini kan madrasah kota religius kan, tapi kita ingin membangun sekolah negeri di sini, kita nggak ada anggaran untuk pembelian tanah, hanya ada anggaran pembangunan dari pusat. Oh, dari pusat pembangunan ada. Lahan Pemda Depok. Jadi harus dihibahkan dulu oleh Pemda ke Kementerian Agama agar nanti juga ada itu tata kelola catatan aset-aset negara itu jelas. Jadi nggak bisa lagi aset Pemda diisi oleh Kementerian
Kemenak gitu kan. Jadi nanti catatan BM-nya itu akan ngawur kira-kira begitu. Untuk lokasinya gimana? Di mana saja mau dikasihnya sama Pemda. Kalau diberikan ya saya siapkan bangunannya. Di Cilodong banyak kan Pak? Ya banyak kan yang punya Pemda. Pak Wali kan. Kalau Pemda menyiapkan kita usulkan bangunannya. Pak Ustadz, pesan untuk pemerintah Kota Depok apa nih Pak Ustadz? Ya pesan saya harapkan ya kalau bisa madrasah ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya bahwa madrasah ini adalah juga warga Depok. Warga madrasah juga adalah umat Islam Depok. Jadi kalau hanya dikelola oleh masyarakat dan pemerintah pusat, Kementerian Agama, ini kan masih lama jalannya. Kalau bantunya lebih cepat kan lebih bagus barangkali. Ke barang-barang kan enak ya. Oke, ini kemarin 2018 aja, kemarin yang ke Mesir aja ada 13 orang. Iya kan? Terus ada lagi yang ke Yaman 3 orang. Besok saya nganter ke Maroko akhir April. Ya, ke Maroko. Yang melanjutkan nanti terus ada lagi yang ke Australia 1, ke Malaysia 1, ya belum ke perguruan tinggi yang ada di wilayah di Indonesia ini, ya ini menunjukkan bahwa madrasah itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Cuma memang tadi sebagaimana dikatakan Pak Kanwil, sepenuhnya karena madrasah itu berdiri dari oleh untuk masyarakat, full semuanya diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola. Makanya kalau ada madrasah yang mohon maaf dalam tanda petik mungkin ke warga, ke wali murid itu masih memungut biaya, tadi kan sudah dibilang bahwa kita bukan madrasah ya yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, ya kan? Dan bos itu kan bukan semata-mata pendapatan pokok, bukan, ya kan? Tapi bantuan, ya kan? Seperti itu. Makanya kalau di Depok ini ada terus terang aja madrasah yang memang kadang-kadang hanya mengandalkan bos aja, gitu kan guru-gurunya. Tapi karena guru-gurunya ikhlas, beda dengan guru-guru yang lain. Ya mohon maaf gitu ya, berapa sih gaji guru madrasah? Tapi karena ikhlas ya akhirnya menghasilkan juga, ya kan? Coba seperti di Madrasah Sanawiyah Aliyah Ketrunada, anaknya pada mondok di situ sebulan cuma 400.000, iya kan? Kalau dipikir sama logika makan 3 kali mana mungkin cukup, iya kan? Iya kan? Coba itu, tapi alhamdulillah kan gitu. Nah inilah kehebatan madrasah, ya. Saya tahu dan itu sudah kita kerjasamakan hanya bantuan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan itu untuk siswa miskin aja. Yang kemarin Iya. Tapi kalau miskin yang gratis ya Pak? Iya. Tahun ini yang dikatakan Pemda Depok. Iya, itu yang ada yang setahun itu Iya, dapat 2 juta, iya. tapi nggak semua. Ya, kan yang miskin aja. Iya. Ya kan? Tidak mampu. Sementara bangunan-bangunan apa belum ada sampai saat ini. Ya. Emang tidak ada usulan dari Pemda Depok Pak untuk masalah bangunan? Bukan nggak ada, kitanya mengusulkan, tapi kan belum respon. Ya, barangkali seperti itu. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan berkah semua. Ini terus. Dua kegiatan. Yang pertama adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua haflah Yayasan Al-Husna, yang mana sekian kali kita berencana melakukan haflah yayasan gagal terus. Kebetulan pada saat sekarang ini ada satu rezeki yang besar sebenarnya, karena didatangi oleh para pejabat pemerintah pusat dari Kementerian Agama, khusus dari Bapak Menteri Agama Kota Depok, kemudian juga Bapak Kanwil Polda Jawa Barat, dan utamanya juga Bapak Menteri, kebetulan beliau hadir. Tapi kami sudah ikhtiar sedemikian rupa, Allah yang menentukan juga. Hanya kami berterima kasih dalam hal ini atas partisipasi keseluruhannya dari pihak pemerintah, dari pihak masyarakat, orang tua murid, dan yang lain-lain untuk Jadi kalau ada rencana pengembangan sekolah dari MTS menjadi pesantren juga, gimana rencana? Satu cita-cita besar dari yayasan kita ini adalah mengingat bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan di Al-Husna itu begitu besar. Dari tahun ke tahun grafik penerimaan murid baru cukup besar. Sekarang saja sudah kisaran 724 siswa. Sementara kita punya lahan hanya di segini saja. Kita coba ekspansi ke atas, sudah kita buat tingkat sampai lantai 3. Tapi yang kita butuhkan ruang belajar yang nyaman, ruang belajar yang representatif, ruang belajar yang kira-kira lebih manusiawi. Maka dibutuhkan lahan yang lebih luas lagi.
Insya Allah tahap pertama kami akan mencoba untuk mengembangkan perluasan ke belakang. Ada sekitar yang pertama 260 meter, yang kedua 300 meter, dan yang ketiga 300 meter. Semuanya secara bertahap, insya Allah dalam tempo 5 tahun harus kita berikan. Walaupun kisaran besar, kalau kita punya niat besar juga insya Allah akan lebih mudah lagi. Kita mohon doa. Jadi tahun keberapa nanti kerja, misalnya tahun ajaran berapa sudah bisa realisasi secara bertahap ya? Tahun pertama ini di tahun 2019-2020 kita harus ambil yang lahan yang 260 meter lebih. Untuk berapa lokal? Untuk sementara waktu, lokal yang kita berikan memang tidak banyak. Karena kita harus mengembalikan uang kepada bank dulu, ada kepercayaan dulu dari bank. Kita pinjam di sana kisaran 1,5 sampai 3 miliar. Nah, jika sudah ada kepercayaan dari bank, maka kita akan ambil lahan yang sampingnya. Sementara waktu, bank alhamdulillah berikan kepercayaan kepada kita. Lalu kita optimalkan untuk apa? Satu, untuk ruang kelas. Yang kedua adalah untuk kantin. Kenapa mesti kantin atau minimarket? Karena anak-anak kita harus sehat, jajannya harus sehat, tidak boleh sembarangan. Kami di sini tetap tidak melarang untuk anak-anak berjualan, asalkan sesuai dengan ketentuan kami. Bahan dasarnya maupun yang lain-lainnya tetap atur. Kemudian yang keduanya, tempatnya harus nyaman juga, agar lebih terkontrol. Lahan yang cukup luas buat mereka, baik mereka itu untuk jajan atau belajar di tempat jajan pun tidak masalah. Itu kita buat seperti itu. 200 meter itu rencananya berapa lokal, berapa kelas? Kalau kita buat kelas itu maksimum 3 lokal. 3 ruang. 3 ruang. Maksimum 3 ruang. Tapi sekali lagi saya berkehendak untuk tidak membuat lokal dulu untuk itu. Tahap pertama agar bisa mengembalikan uang dulu, kita gunakan 1 lokal saja dulu. Nah, selebihnya sisa daripada tanah itu untuk kantin. Apa tujuan kantin itu? Untuk mengembalikan dana yang ada. Setelah dalam hitungan setengah daripada pinjaman kami, setengah daripada perjalanan pinjaman kami, baru kami akan pinjam lagi untuk ekspansi yang berikutnya. Pak, kalau keunggulan Al-Husna selama ini apa Pak, yang menjadi minat masyarakat menyekolahkan di sini? Mayoritas orang tua murid yang berharap pada Al-Husna di sini, mereka mengharap agamanya atau pendidikan agama lebih bagus, akhlaknya lebih baik lagi. Maka itu kami biasakan anak-anak ini setiap pagi sholat duha di lapangan, karena kami belum punya masjid atau musola. Yang keduanya, pembiasaan hafalan daripada Asmaul Husna. Mengapa Asmaul Husna dihafalkan? Alasannya yang pertama, nama kita Al-Husna, maka wajib hafal Asmaul Husna. Bagi Allah ada nama yang baik, wallahi Asmaul Husna fad'u biha. Bagi Allah ada nama yang baik, yaitu Al-Husna, maka berdoalah untuk itu. Sifat-sifat daripada Al-Husna inilah, sifat-sifat daripada Asmaul Husna inilah yang benar-benar tercermin dari sifatnya, sehingga membentengi akhlak mereka menjadi akhlak yang mulia atau akhlak karimah. Itu yang pertama. Kemudian kebiasaan yang lainnya, anak ini belajar menghafal dan wajib hafal aqidatul awam. Aqidatul awam itu adalah mereka punya akidah yang kuat, fondasi yang kuat. Di mana sekarang ini anak-anak banyak sekali keimanannya masih sangat dikhawatirkan. Mereka harus kenal dengan Tuhannya, mereka harus kenal dengan Nabi-Nya, mereka harus kenal dengan sahabat-sahabat Nabi-Nya, mereka harus kenal dengan keluarga Nabi-Nya. Dengan mengenal daripada keluarga Nabi yang lainnya, mengenal dengan sifat-sifat Tuhannya, insya Allah akan terjadi.